Buat aku perempuan itu harus mandiri itu penting sekali ya. Balik lagi sebenarnya di agama juga kita diajarkan untuk tidak bergantung pada manusia gitu. Walaupun kita adalah makhluk sosial pastinya, tapi secara hati, secara prinsip kita harus bisa mandiri, karena apapun yang dilakukan orang lain itu tidak berdampak ke kita. Maksudnya misalnya orang lain mengecewakan kita atau bikin kita nggak happy atau apa, itu supaya tidak masuk ke diri kita, jadi nggak berdampak ke diri kita. Jadi buat aku perempuan tuh harus mandiri, karena ya kita harus jadi perempuan yang kuat. Ya, muka lu makin mirip laki ya. Perawatan dong, kasih hihi. Lu kasih gue duit dong, jangan nyinyir doang bencong. Ya bayar sendiri dong. Masa perawatan juga mesti si bencong yang sokong, ngelawan mulu lu. Kamu tuh harus lebih sabar, kasih hihi. Hihi, mulu apa hihi. Kuntilanak lu hihi. Gue ninggalin karir gue buat jadi bini lu. Kalau tau lu kikir mah ogah gua. Oh, oke. Pernikahan kita cukup sekian dan terima kasih. Suami. Gue selingkuh sama sahabat gue. Iya masa sih? Tapi nangisnya tulus banget sih. Catat nih, tuh cewek hina banget. Cuma incer kekayaan, urus anak asal-asalan. Cebok aja, pakai tangan kanan. Gimana caranya? Aneh ya. Bos, engagement sosmed langsung meroket. Langsung kita endorse. Indonesia nggak perlu artis kreatif, tapi artis penuh drama. Cuy, lu nggak mau klarifikasi? Image lu di luaran buruk sekali lo. Gini Den, walaupun gue dituduh gak setia, tapi gue pernah sayang banget sama dia. Gue pernah dibikin bahagia. Jadi buat apa gue balas bongkar aib dia yang harusnya jadi rahasia, malah buat jadi tontonan satu Indonesia. Rumah tangga urusan berdua, bukan dunia. Gak perlu diumbar di sosial media. Bukan di Mas Setong, Aco. Bukan sama orang kantor. Nah, curhat nyaman gitu loh Ki. Terus sering ditinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV yang laporin asistennya, bininya, karena kasihan ngeliat Baim. Sebulan tuh 120 juta, 130 juta. Mbak Im dikatain pelit, dia ngomongin ke orang-orang gitu. Saya juga pernah dulu ya, ini sebelum saya menikah dan akhirnya saya divorce, itu ada cerita dengan wanita ini ya. Ya memang saya bukan menjelekkan orang, tidak, tapi saya punya cerita dengan perempuan ini gitu. Karena apa yang saya alami dulu dengan wanita yang sama ini itu sama gitu. Jadi dulu bekas papanya anak-anak dulu itu juga ada masalah. Jadi perempuan ini tuh masalah dengan papanya anak-anak. Aku gak mau ya Mbak mengomentari masalah rumah tangga orang. Sebenarnya tuh gak mau. Ya kalian bisa menilai sendirilah. Gimana sih yang perempuan, gimana sih yang laki-lakinya, gitu aja sih. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Akhirnya Paula Verhoeven memberikan klarifikasi setelah dituding selingkuh oleh Baim Wong. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Bukan dikeroyok ya, saat ini kan yang mengeluarkan statement baru suaminya ya, Baim Wong. Tapi bagaimanapun secara tak kasat mata terlihat di balik Baim Wong itu banyak pihak-pihak yang bermain. Banyak pihak-pihak yang seolah-olah ikut mensupport pihak-pihak yang ingin mendukung Baim Wong agar berpisah dengan Paula, istrinya. Dan Paula juga merasa kok nggak adil ya, saya sepertinya ditelanjangi bulat-bulat di depan publik. Dan itu merupakan aib ya, aib rumah tangga antara Baim Wong dan Paula. Saya pikir yang namanya aib ya, sesuai agama yang dianut oleh pasangan ini, itu aib bukanlah sesuatu yang patut untuk diumbar.
apalagi aib pasangan, aib suami istri. Itu pantang dalam agama yang mereka anut. Agama, ya saya nggak usah sebut ya. Kita semua udah tahu ya. Sini Paula merasa terluka, dia merasa seperti ditelanjangi di depan masyarakat oleh pernyataan-pernyataan vulgar si Baim Wong. Dan itu sebenarnya sudah tidak ada etika ya, tidak beradab ya. Seorang suami tidak pantas dan tidak seharusnya berlaku demikian. Catat ya, tidak boleh. Laki-laki itu gentleman. Selama dia masih bertanggung jawab sebagai suami, sebagai provider, bukan hanya provider fisikal, jasmani ya, tapi juga provider rohani ya. Ketentraman batin istri bagaimana bisa tentram kalau diteror dengan pernyataan-pernyataan depan publik seputar aib, seputar keadaan rumah tangga yang lagi runyam. Ini bagaimana? Anda laki-laki bukan? Tidak pantas saya laki-laki dan Anda masih status suami. Jangan kurang ajar kepada istri. Hormati istrimu. Saat-saat ini dan akhirnya dia membuka apa yang terjadi akhir gugatan dia 7 bulan itu merasa apa sih Mbak ini yang dia rasakan itu? Si Baimnya? Iya. Baimnya dia merasa seperti apa ini di atas angin ya. Baim masih merasa oh gue punya power lebih dibanding istri saya Paula. Dan di sini Baim dengan cerdasnya dia menggunakan sarana tadi media massa, mempublikasi keadaan runyam rumah tangga, di mana sekali lagi saya bilang itu tidak etis, ya, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami. Selesaikan masalah rumah tangga kalian dengan baik-baik. Tapi kalau untuk Paula sendiri, media pun mengejar dia untuk mempertanyakan kebenaran atau dugaan dia sendiri. Kenapa kok dia saat ini menghindar? Kenapa Paula menghindar? Iya. Tidak menyerang balik? Karena satu, rasanya digantung tuh tidak enak ya. Paula sudah merasa digantung sekian lama oleh suaminya. Ya? Dan ketika masalah itu harusnya dimusyawaratkan, dibicarakan baik-baik antar suami istri sewajarnya, malah Mbak Imong berkoar-koar di depan media massa. Itu nggak etis ya. Rasanya bagaimana kalau ini menimpa kalian? Para istri-istri yang terzolimi, bagaimana rasanya? Akan merasa nyamankah? Apa yang didapat? Kesedihan. Ya, kesedihan. Rasa malu karena nama baiknya tercoreng. Karena disorot bukan untuk suatu sifat-sifat teladan, tapi disorot karena sesuatu kegagalan. Nggak ada orang yang mau, nggak ada orang yang merasa nyaman kalau disorot, diungkit-ungkit tentang kegagalannya, tentang kekurangannya. Tuh ya. Bicara ganteng ya kan, dan Ya. ekonominya juga Oke. Paula juga Udah mapan. bagus, Ya, kan. ya. Nanti juga apa sih Ya. yang membuat dua sejoli itu tidak mempertahankan sebuah Penyebabnya? ya. Oke, penyebabnya di sini adanya satu pihak yang Mungkin nggak apa-apa lah saya sampaikan ya. Satu amanah saja, yang lain saya tidak mau jawab karena itu tanggal 23. Dia bilang begini, Bang, tolong kalau abang ketemu sama teman-teman, sampaikan Bang, saya ini pelit, menurut ya, karena saya setiap bulan ada kalanya saya mentransfer uang itu sekitar 300 sampai 400 juta untuk biaya keperluan secara akumulasi. Mungkin saya dibilang pelit Bang, karena saya setiap bulan kadang 180 juta sampai 190 juta. Apa itu Bang yang menyebabkan saya dikategorikan pelit? Karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan biaya kehidupan itu 300, 400, 180. Apa itu? Anda yang menilai semua. Ini amanah yang harus saya sampaikan. Bang, Amanah dari Muhammad Ibrahim. Bang Baim sempat kena mental nggak sih dengan sebutan pelit seperti itu Bang? Ya ini disampaikan. Dia pelit karena dia setiap bulan 400 juta yang ditransfer, yang diberikan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi saya kan ketemu kira-kira malam, bukan ini, 2 hari yang lalu. Bang, sampaikan, saya dibilang pelit mungkin karena saya setiap bulan itu hanya bisa memberikan 400 juta, 180 juta. Saya bilang, Baim, apapun yang kamu bicarakan sekarang,
Saya hanya minta bukti, saya dikasihlah bukti. Ya, buktinya ada di mobil saya. Saya tidak mau dengan bukti ini karena ini bukti rekapitulasi yang Anda buat. Artinya ini bukti rekapitulasi dari Anda punya akuntan, dari Anda punya staf keuangan. Saya tidak butuh ini. Saya butuh mana bukti transfer? Dikeluarkan bukti transfer. Memang ada kejadian Januari 250 juta, ada kejadian ada sekian-sekian. Pokoknya setiap bulan itu di atas 100 juta. Ada yang hampir 400 juta. Apakah ini bang? Saya dibilang medit, pelit. Mungkin. Karena kau hanya mampu 400 juta, kamu dibilang pelit. Psikolog Nur Cahyati turut menyoroti perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim Wong telah resmi menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan Baim Wong juga telah menjelaskan soal permasalahan rumah tangganya. Yang mengejutkan, Baim Wong mengaku telah dikhianati oleh istrinya sendiri dengan teman dekatnya. Namun Paula Verhoeven hingga kini belum memberikan klarifikasinya mengenai tudingan perselingkuhan. Melihat sikap dari Paula Verhoeven, Nur Cahyati menilai sang artis memiliki prinsip tersendiri. Menurut Nur Cahyati, Paula Verhoeven kini sengaja diam agar permasalahan tersebut tak semakin memanas. Sikap diam dari Paula itu bisa diartikan kini tengah memikirkan dampak ke depan. Namun menurut Nur Cahyati, sikap yang dipilih Paula saat ini terlihat lebih bijak dibanding harus mengungkapkan emosinya. Selain itu, ia juga menganggap Paula kini lebih memilih fokus kepada hal yang dianggapnya penting, termasuk sang artis yang mencoba menata diri untuk menghadapi permasalahan rumah tangganya yang kini tengah mencuat. Sementara itu, Baim Wong tampak sudah mantap untuk berpisah dengan Paula Verhoeven. Baim Wong juga sudah siapkan saksi untuk nantinya dihadirkan di persidangan. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, menyebut saksi tersebut ada lebih dari 1 orang serta mengetahui permasalahan rumah tangga kliennya. Para saksi tersebut merupakan orang terdekat Baim, sehingga saksi-saksi tersebut memang mengetahui huru-hara rumah tangga sang artis. Kendati begitu, Fahmi tak bisa membeberkan siapa saja saksi yang bakal dihadirkan nanti.